Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang bertanya bahwa KKS-nya atau kartu merah putihnya ini sudah memasuki masa tenggang di tahun 2022 atau masa aktif kartunya tertulis itu tertanggal ya tertahun 2022. Pertanyaannya, apakah KKS yang sudah mulai habis masa tenggangnya di akhir tahun 2022 ini harus diganti dengan KKS yang baru sehingga bisa digunakan kembali? Oke, bagi Anda yang memiliki masalah yang sama, mungkin kartu Anda sudah habis masa aktifnya yaitu di tahun 2022 karena saat ini kita sudah memasuki 2023. Anda yang memiliki permasalahan sama, silakan Anda simak video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip agar informasi yang Anda peroleh secara utuh tanpa gagal paham tentunya. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas support Anda, karena tanpa dukungan Anda, tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang bagi para subscriber baru dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena Anda telah bergabung. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM dari Pendamping Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja tidak perlu bertele-tele lagi terkait dengan informasi apakah KKS atau kartu merah putih yang diberikan oleh Himbara sebagai bentuk alat salur ya bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang telah habis masa aktifnya, ini apakah harus diganti dengan yang baru agar bisa digunakan lagi? Oke, tentu yang perlu Anda ketahui bersama bahwa di skema penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, di tahap yang keempat untuk PKH dan BPNT mulai dari bulan 10, 11, hingga 12 tahun 2022, skema yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial adalah menggunakan bantuan secara tunai yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Sehingga di akhir tahun 2022, KKS yang Anda miliki ini tidak bisa difungsikan atau tidak bisa Anda gunakan karena memang bantuannya tidak masuk melalui KKS. Tetapi, apakah rekening tersebut masih aktif? Jawabannya adalah iya. Selama rekening tersebut masih ada dana mengendap dan masih aktif untuk digunakan transaksi baik itu penarikan, menabung, maka otomatis rekening tersebut tidak akan ada masalah. Apalagi rekening untuk penerima bantuan sosial ini adalah rekening yang dikhususkan dan tentunya ini memiliki bentuk yang istimewa karena KKS yang Anda miliki, penerima bantuan sosial itu adalah rekening e-wallet. Jadi semua bantuan sosial, baik itu PK maupun BPNT bisa masuk ke dalam satu kartu, yaitu kartu KKS Merah Putih. Nah, karena memang di skema penyaluran bank ya, baik itu KKS maupun ATM konvensional seperti ATM pada umumnya, ini biasanya ada masa tenggang untuk tanggal ya digunakan. Biasanya ini 5 tahunan ya, 5 tahun. Jadi ada masa tenggang kartu yang memang harus diperbarui ketika masa aktifnya ini sudah habis. Misalnya di tahun 2022, saat ini masuk di tahun 2023, jawabannya adalah Anda harus mengganti dengan KKS yang baru. Jadi seperti itu. Seperti dampingan saya di desa dampingan saya yang mulai menerima KKS di tahun 2016, maka sebelum tahun 2022, KPM sudah berbondong-bondong untuk memperbarui KKS yang mereka miliki. Karena perlu Anda ketahui, KKS ketika disalurkan baik itu dari 2016 hingga tahun 2018, KKS yang digunakan oleh KPM penerima PKH maupun BPNT ini masih KKS yang menggunakan sistem pita hitam. Jadi ada semacam pitanya di belakang kartunya ya, seperti ATM pada umumnya lah ya. Jadi masih menggunakan pita hitam. Karena ada pengumuman dari bank penyalur untuk di daerah saya adalah Bank BTN, karena sistemnya masih menggunakan pita hitam, maka KPM ini diberitahu untuk mengupgrade ya, untuk memperbarui KKS-nya. Karena sistem saat ini lebih canggih karena kartu ATM ini tidak hanya menggunakan sistem pita tetapi sudah menggunakan chip. Jadi ada chip semacam ketika kita melihat ya, ketika Anda melihat kartu perdana ya, itu kan ada semacam chip yang berwarna kuning ya, kuningan. Nah, ATM yang saat ini digunakan itu rata-rata semuanya sudah berchip. Nah, sehingga
untuk KPM dampingan saya yang dibagikan ATM-nya di tahun 2016, 2017, ketika masa tenggangnya habis di tahun 2022, maka di tahun 2021 ya sudah ada yang mengupgrade untuk menukarkan dengan ATM atau KKS yang baru. Nah, tentu bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama, yang merasa KKS-nya ini sudah habis masa aktifnya, Anda silakan bisa menghubungi bank terkait. Jadi silakan datang ke bank penyalur, misalkan Anda disalurkan oleh Bank BRI atau Mandiri atau BTN ataupun BNI. Silakan Anda datang ke bank untuk temui, biasanya di depan ada front officer-nya, yaitu biasanya ada satpamnya ya, atau pihak yang adalah di istilahnya di front office-nya di depan. Silakan Anda bertanya dan Anda meminta petunjuk untuk bisa mengganti ATM yang sudah habis masa aktifnya, yaitu di tahun 2022 untuk digantikan dengan ATM model yang baru. Mengapa ATM atau KKS yang terbaru ini memakai chip? Karena memang sepengetahuan saya untuk sistem perbankan saat ini sudah canggih ya, jadi tidak hanya bekerja menggunakan pita hitam saja, rata-rata ini sudah menggunakan chip demi sistem yang lebih aman tentunya. Dan rata-rata ketika penyaluran BPNT atau sembako ketika masih melalui agen atau e-warung, rata-rata edisi yang digunakan ini sudah tidak bisa membaca KKS yang masih menggunakan sistem pita hitam. Jadi edisi ini bisa membaca KKS yang sudah berchip. Jadi rata-rata seperti itu. Oke, intinya silakan Anda upgrade ya, silakan Anda update untuk KKS-nya, silakan tukarkan dengan yang baru agar nantinya Anda bisa menggunakan dengan lancar. Nah, tentunya dengan kita membicarakan KKS, ini ada hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial baik itu PK maupun BPNT ke depannya. Hingga saat ini memang masih misteri, masih belum diketahui kejelasan pastinya terkait di tahun 2023 ini bantuan akan disalurkan kembali melalui PT Pos secara tunai atau akan balik lagi atau kembali lagi di KKS. Tentu kita masih menunggu informasi yang paling resmi. Tetapi sekali lagi saya tidak lelah untuk menginformasikan, dari channel Inspirasi Oktara sering saya ungkapkan bahwa penyaluran 2023 ini menggunakan PT Pos Indonesia dengan acuan dari keputusan Menteri Sosial yang ditandatangani di tahun 2022 yaitu bulan November. Nah, jika kita lihat keputusan ini keputusan sangat baru ya, baru bulan November di tahun yang lalu, dan ketika tidak ada pengganti keputusan menteri yang terbaru di tahun 2023, maka kita masih menggunakan acuan yang lama, yaitu penyaluran bantuan PKH maupun BPNT dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Oke, yang jelas kita akan menunggu jika misalkan hanya sebuah ungkapan bahwa akan kembali ke KKS, tapi jika misalnya tidak ada surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Sosial, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa bantuan sosial di 2023 akan disalurkan kembali melalui ATM atau KKS. Yang jelas jika KKS-nya habis masa tenggangnya tetap diperbarui saja karena memang KKS ini memiliki manfaat yang luar biasa. Jika Anda memiliki rezeki yang bisa ditabung, Anda bisa menggunakan KKS tersebut untuk kegiatan menabung. Jadi seperti itu. Oke, semoga informasi ini bisa menjawab pertanyaan salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara, termasuk juga bagi Anda yang mungkin memiliki masalah yang sama. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya Hidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.